Halo guys, ketemu lagi. Masuk part 3. Hou Hou mengeluarkan kekuatannya sehingga Sosok tidak bisa menghindarinya. Namun serangannya tak sedikit pun berdampak kepada Sosok. Kemudian Sosok menyerang balik. Namun serangannya dapat dihindari. Serangan terakhir, Hou Hou dapat mendekati tubuhnya dan Hou Hou menutup mulutnya. Sosok akhirnya menelan kekuatannya sendiri, yang pada akhirnya Hou Hou keluar sebagai pemenang. Namun di sisi lain, karena Sosok terkena jurusnya sendiri, jiwa Sosok keluar, dan di sana tak ada yang mengembalikannya lagi. Tensi kemudian berusaha membantu, namun Rikukin mencegahnya. Lalu Hou Hou mengisap jiwa Sosok agar tak menghilang. Lalu Sei muncul dan membantu Hou Hou membuat pelindung agar jiwa Sosok tidak keluar. Oh iya pun ikut membantu dengan jurus Tai Chi yang dia miliki. Ouya menggabungkan jiwa Sosok dan mengembalikannya lagi. Lalu kebetulan setelah pertarungan Hou Hou adalah jadwal mereka berdua bertarung. Tiba-tiba Ouya menyerang Sei dengan kecepatan tangannya dan mampu mengikat tangan Sei. Namun ternyata Sei bisa melepaskannya dan menyerang balik Ouya. Lalu Sei mengeluarkan teknik jurus favoritnya yang bernama Kimen Dunjia. Ouya tak berpikir panjang. Ia langsung menyerang Sei. Tapi Sei bisa memperkeras tubuhnya. Lalu Sei menyerang Ouya dengan peluru airnya. Ouya berusaha menghindarinya. Lalu Ouya bisa menepis pelurunya dengan tangan kosong. Ouya akan menyerang lagi. Namun Sei ternyata bisa menggunakan elemen tanah dan berhasil mengenai Ouya. Namun Ouya berterima kasih kepada Sei sudah menahan serangannya. Kalau tidak, ia bisa mati. Sei menjawab itu ia lakukan karena Ouya tidak serius melawannya. Ouya bertanya apa Sei sudah pernah kalah sebelumnya dan sudah siap menerima kekalahan yang memalukan. Ouya berkata kalau sebaiknya Sei pulang saja. Mendengar itu, Sei langsung menyerang Ouya dengan elemen tanah. Namun Ouya juga memiliki elemen itu. Sei bilang jika kekuatan elemennya lebih kuat darinya. Kemudian Sei menyerang dengan elemen api, lalu Ouya menghadang dengan elemen kayu. Ouya yang sudah merasa cukup bertanya lagi apa Sei mau masih bertarung. Sei tak mau menyerah dan mengeluarkan teknik terlarang, bahkan membuat adiknya khawatir dan menangis melihat kakaknya menggunakan teknik tersebut. Teknik itu bisa mengetahui jurus rahasia lawan, namun karena menggunakan teknik itu, Sei terluka. Dari situlah Ouya menunjukkan teknik yang sama dengan Sei, yaitu Kimen Dunjia, bahkan lebih hebat dari Kimen Dunjia milik Sei, yang bisa mengendalikan waktu, ruang, dan semua elemen. Setelah melihat kekuatan Ouya yang bisa melebihi kekuatannya, Sei pun menyerah dan mengakui kekalahannya. Tensi berkata jika banyak jenis Kimen Dunjia, namun yang paling kuat adalah Fukou Kimen, yang merupakan salah satu 8 kekuatan yang menyebabkan perang Kaosin. Di tempat lain, Fu Chanchao yang berpesan kepada Fu Saen yang akan melawan Jasirean agar tak terlalu keras padanya, karena keluarga mereka bermasalah dengan Jongwoo. Pertarungan pun dimulai. Jaserian langsung melemparkan pisau, tapi Fu Saen yang punya kekuatan teleportasi pun bisa mendekati tubuh Jaserian dan berhasil memukulnya. Sementara Cholan yang sedang menonton pertandingan itu mendapatkan pesan dari seseorang yang bilang bahwa mereka sudah sampai di Tensifu. Ia juga bilang menginginkan sesuatu yang ada di sana. Tapi itu bukan Chulan, karena mereka sudah tak tertarik lagi padanya. Ternyata yang mengirim pesan padanya adalah Roryu, karena saat itu Chulan meminta no Roryu. Lalu ia mengingatkan betapa jahatnya Jensei. Namun Chulan bilang ia hanya ingin mengenal Roryu pribadi. Kemudian Chulan memberitahu Roryu bahwa keluarganya mencarinya, dan Chulan menanyakan kebenaran kalau Roryu telah membunuh adiknya sendiri, namun ia bilang tak melakukan itu karena ia hanya dijebak oleh seseorang. Di sisi lain, Jaserian sangat kewalahan melawan Fu Saen, namun ia harus menang karena lawan selanjutnya jika menang adalah Hou Hou dan ingin membalaskan dendam kakaknya. Fu Saen menyuruh Jaserian menyerah saja, dan ia yang akan melawan Hou Hou sebagai gantinya. Jaserian lalu menyerang Fu Saen dengan pisaunya, namun Fu Saen bisa memukul dari bawah tanah mengenai wajahnya. Pertarungan mereka pun sangat serius. Tak lama mereka kehabisan tenaga dan mereka mengeluarkan kekuatan terakhirnya supaya pertarungan cepat berakhir,
yang pada akhirnya mereka terkena serangan keduanya. Fusain masih bisa bangkit, tapi Jaserian terlihat sudah tak berdaya. Fusain berkata, ia bisa berdiri karena Jaserian tak serius ingin melukainya. Ia pun tak tahu melakukan itu dan mereka pun mengobrol dengan akrab. Sementara itu, Chulan menghubungi Hou Hou, karena sebelumnya ia telah menyuruh Hou Hou mengubur Ouya yang akan melawan Chulan selanjutnya. Hou Hou mengikuti Ouya yang sedang dikejar para wanita yang marah gara ia mengalahkan Sei. Malamnya, saat Ouya sedang istirahat di atas pohon, terlihat seutas tali yang akan mengikatnya. Tentu saja tali itu milik Hou Hou yang akhirnya berhasil menangkap Ouya. Ia mengikat Ouya dan siap menguburnya. Walau terlihat polos, ia sudah mempertimbangkan semuanya. Bahkan ia memperhitungkan mencampur air dengan tanah supaya Ouya tak bisa menggunakan tai chi-nya. Ouya menggunakan Fukimen, tapi tak berpengaruh terhadapnya. Ia lalu masuk ke dalam tanah dan ia berhasil menangkap Hou Hou dan mengubur Hou Hou di dalam tanah. Namun Hou Hou bisa terbebas menggunakan petir kekuatannya. Tak ada yang berpengaruh padanya. Hou Hou lalu melompat dan memukul Ouya. Di sisi lain, Chulan dan Sinton berencana ke tempat Fusain untuk mengobati lukanya setelah bertanding melawan Jaserian. Tak lama mereka melihat Tenshi dan Chinchu berlari karena mereka dikejar Rikukin. Ternyata Rikukin marah. Alasannya karena tak terima cucunya Rinron dikalahkan Reikyogu dengan cara yang sadis. Sesampainya di rumah sakit, mereka membahas tentang Sinton yang katanya Sinton peringkatnya naik drastis. Sudah berada di atas Reikyoku. Sinton tawadu dan berkata kalau ia hanya beruntung karena waktu itu bertemu lawan yang bernama Yufuku yang kekuatannya bisa memasuki roh suci yang telah ia kontrak ke dalam tubuhnya. Sinton memiliki kekuatan seperti ayahnya yang bisa mengendalikan roh yang ia mau dengan teknik keluarganya. Jadi Yufuku saat memanggil roh sucinya, Sinton memakai kekuatannya untuk mengambil roh suci miliknya yang merupakan seekor ular besar. Tapi ia hanya meminjamnya. Ia akan mengembalikannya lagi setelah turnamen selesai. Chulan bilang, apakah tak masalah? Menunjukkan teknik keluarganya yang merupakan salah satu dari 8 kekuatan yang menyebabkan perang dahulu di depan umum. Fu Chanchao menjawab, tak apa-apa, yang saat ini tak ada konflik yang terjadi. Saat Sinton akan menyembuhkan Fusain, ia bilang bahwa luka yang lebih parah darinya adalah Jaserian dan meminta Sinton mengobatinya. Fu Chanchao bertanya, apa Chulan yakin dengan pertandingannya besok melawan Ouya yang bahkan bisa mengalahkan Sokatsuse yang hebat? Mendengar itu, Chulan langsung menghubungi Hou Hou untuk menanyakan tugas yang ia berikan. Hou Hou bilang jangan menghubunginya dulu karena ia sedang sibuk. Ternyata ia sedang berusaha menangkap Ouya yang berusaha melarikan diri. Ia bisa memperbanyak dirinya, namun Hou Hou menggunakan pendengarannya untuk mengetahui Ouya yang asli. Lalu Ouya mengeluarkan kertas mantra untuk menutup pandangannya, namun ia bisa menghindarinya. Keesokan harinya, Chulan sudah di tempat pertarungan, namun Ouya tak muncul walau sudah dipanggil berkali-kali. Tiba-tiba Ouya muncul dengan wajah ketakutan karena ia masih saja dikejar oleh Hou Hou. Saking semangatnya, Hou Hou gak sadar. Ia telah di dalam arena dan dilihat semua orang di sana. Dengan watados, ia melarikan diri dari tempat itu. Ouya berkata kalau awalnya mengira Hou Hou salah satu fans Sei yang marah karena idolanya dikalahkan. Namun setelah melihat bajunya yang sama dengan Chulan, akhirnya Ouya tahu kalau ia disuruh Chulan. Ouya yang dari semalam dikejar Hou Hou sangat lapar dan meminta makanan. Akhirnya Ouya dan Chulan menyantap makanan tersebut. Lalu Chulan bertanya alasan Ouya ikut dalam turnamen. Ouya bertanya balik, apa Chulan percaya pada ramalan? Ouya memberitahu kalau kekuatannya yang bisa meramal masa depan. Tapi mereka harus menerima konsekuensinya setelah melihat apa yang akan terjadi dan katanya semakin berat lamaran masa depan yang diketahui, maka semakin berat konsekuensinya yang diterimanya. Ouya yang sebelumnya telah Ouya yang sebelumnya telah meramal sedikit tentang turnamen itu dan ia luka parah setelahnya.
Ouya bilang ada dua alasan ia ke Tensifu. Yang pertama, agar Tensi tidak kehilangan martabatnya. Yang kedua, untuk membuat Chulan menyerah mencari kebenaran yang ia inginkan. Lalu Chulan bilang sambil ngegas, "Gak usah mengguruinya yang seolah tahu apa yang Chulan inginkan." Ouya menjawab, jika seseorang ingin tahu apa yang ia inginkan, maka seseorang itu harus mengorbankan sesuatu. Chulan bertanya, apa orang lain yang terdampak di ramalan yang Ouya ketahui? Ouya pun berkata, kalau pilihan Chulan dapat merubah takdir banyak orang. Ouya bertanya, apa pilihan Chulan? Namun Chulan malah memakan bapau yang menandakan ia ingin menang dan meneruskan tujuannya mencari kebenaran melihat itu. Lalu Ouya menendangnya. Chulan memenangkan lomba makan itu karena ia menghabiskan makanannya. Lalu Chulan meminta maaf karena Ouya sudah rela datang ke Tensifu tapi Chulan tetap pada prinsipnya. Lalu Ouya pergi dari arena sambil berkata, kalau ia hanya menanyakan pilihan Chulan dan semua keputusan yang ada pada dirinya. Ini adalah Fusaen versus Hou Hou. Dengan santainya Hou Hou sambil makan timun. Lalu ia memperhatikan tubuh Fusaen dan bilang, kalau yang menang dalam pertandingan ini selanjutnya akan melawan Chulan. Lalu Hou Hou berniat pergi, karena tugasnya dalam turnamen hanya menghalangi lawan yang akan menyulitkan Chulan. Karena merasa Fusaen tak akan bisa mengalahkan Chulan, ia pun berniat untuk menyerah. Fusaen yang merasa direndahkan berniat menyerang Hou Hou, namun ia dihentikan oleh ayahnya. Fu Chancao memarahi Fusaen yang katanya Hou Hou menyerah karena melihat kondisi tubuh Fusaen yang jika bertarung sudah pasti Fusaen akan kalah. Bahkan, ia disuruh minta maaf pada Hou Hou. Fusaen yang selalu menuruti ayahnya berniat meminta maaf. Tapi tak diduga, Jaserian masuk ke arena dan menyerang Hou Hou. Ia juga meminta Fusaen untuk tidak meminta maaf. Saat akan menyerang lagi, Fu Chancao melindunginya dan bilang Jaserian tak usah ikut campur masalah keluarganya. Jaserian menjawab, kalau ia tak mau mendengar ucapan Fu Chancao, Fusaen yang mendengar ucapan yang tak sopan langsung mencekik Jaserian dan meminta maaf pada Hou Hou. Jaserian terus bicara agar Fusaen tak mendengarkan ayahnya, dan ia pun dibuat pingsan oleh Fusaen. Sambil membawa Jaserian, ia bilang akan mundur dari pertandingan, dan akhirnya Hou Hou keluar sebagai pemenang. Fu Chancao lalu mendapatkan kabar jika Sinton telah terluka parah dalam pertarungan. Ternyata itu perbuatan cicit dari ketua OA yang bernama Oh He. Joseon lalu menjelaskan kepada teman-temannya kalau lawan Sinton sebenarnya adalah Koketsu. Tapi karena Koketsu sudah tertangkap, Oh He pun dipilih untuk menggantikannya. Ternyata Oh He bisa menggunakan jurus memanggil yang sama dengan keluarga Fu. Saat Sinton mengeluarkan roh ular, Oh He pun mencoba mengambilnya dari Sinton dan mereka pun beradu teknik memanggil. Siapa yang paling kuat dan siapa yang bisa mengambil roh ular tersebut? Oh He bisa mengeluarkan roh lain sambil terus menarik roh ular tak seperti Sinton yang hanya meminjam kekuatan roh. Oh He malah memakan roh itu untuk memindahkan roh pada tubuhnya sendiri. Ia berniat memakan roh ular agar tak terkalahkan. Melihat itu, Yufuku dan saudaranya yang bernama Yusai mencoba merebut roh ular miliknya. Namun mereka dihadang oleh panitia pertandingan. Lalu Sinton mengeluarkan ahli bedah yang sudah menemaninya sejak kecil. Ia menyuruh roh itu untuk membentuk jarum yang ia tancapkan ke tubuhnya untuk meningkatkan kimia. Walau tubuhnya tak akan bisa menahan jurus itu, tapi berkat jurus itu Sinton berhasil merebut roh ular dan membebaskannya. Ia kemudian menyuruh dari hadapan Oh He, kakak beradik itu membawa kabur roh ularnya. Karena telah berhasil, Sinton pun berniat menyerah, tapi Oh He malah menyerang dengan sadis. Dan sebagai ganti roh ular yang lepas, Oh He pun mengambil roh dokter bedah yang bernama Sinchu sebagai gantinya. Semasa hidupnya, Sinchu adalah kenalan dekat keluarga Fu. Ia yang tahu jika hidupnya tak akan lama lagi meminta kepada Fu Chancao untuk dijadikan roh pelindung, dan ia meminta Sinton mengurus rohnya. Ternyata alasan Sinchu meminta hal tersebut karena ia tak mau rohnya meninggalkan dunia ini, agar bisa selalu melihat istrinya.
Sinton yang tak mau rohnya dimakan Ouhe, lalu Sinton menyerang tubuh Ouhe. Beres! Lanjut part berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, aku nggak pernah lupa untuk ngingetin jangan lupa di subscribe ya. Terus like, abis itu komen. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya juga, biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Makasih buat semuanya udah nonton sampai beres. Ketemu lagi nanti di part berikutnya. Bye-bye!